Shalom saudara-saudara. Saat ini kembali lagi saya dengan sukacita menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di mana saja berada lewat channel YouTube Orasio Semper Reformanda. Nah, sekarang ini saya akan mengajak kita semua untuk bersama-sama memikirkan bagian Alkitab di dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Saya akan mempersiapkan bagian Alkitab ini. Namun sambil kita jalan memikirkannya, kita akan membacanya bagian demi bagian. Nah, kita siapkan saja Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Ini dalam rangka mempersingkat waktu. Nah, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan belajar firman yang Kau anugerahkan. Sinarilah pikiran dan akal budi kami dengan Roh Kudus, agar supaya kami mengerti, memahami maksud-maksud-Mu. Berikan kepada kami kuasa-Mu yang akan menolong kami untuk berubah dan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, agar supaya hari demi hari hidup kami makin diubahkan menjadi seperti Kristus dalam segala karakternya. Terpujilah Dikau Tuhan, berfirmanlah, ajarilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi saudara-saudara, bagian Alkitab Filipi 4 ayat 10 sampai 20 ini akan kita pahami di bawah tema segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, bagian Alkitab yang akan kita pahami dalam tema tersebut adalah merupakan agenda pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan Gereja Masih Injili di Minahasa mulai tanggal 25 Agustus hari Minggu sampai Sabtu 31 Agustus 2024. Nah, sekarang mari kita melihat. Seperti biasa saya mulai dengan struktur teks. Dan saya melihat Filipi 4 ayat 10 sampai 20 ini tersusun dalam 3 bagian. Bagian yang pertama ialah ayat 10 sampai 14 yang berbicara tentang kekuatan di dalam Kristus dalam menanggung segala hal. Lalu bagian yang kedua ayat 15 sampai 18 yang berisi konfirmasi Paulus bahwa ia telah menerima pemberian bantuan dari jemaat Filipi. Lalu bagian ketiga terakhir ayat 19 dan 20 adalah merupakan doa berkat dan doksologi yang disampaikan oleh Paulus. Nah, sekarang mari kita terlebih dahulu secara sekilas melihat gambaran tentang jemaat Filipi. Saudara-saudara, jemaat Filipi berada di kota Filipi. Nah, kota Filipi itu sebelumnya bernama Datos. Kemudian juga pernah diberi nama Krenides, yang berarti mata-mata air atau sumber-sumber air. Berarti banyak air di kota Filipi ini. Nah, Raja Filipus, Raja Yunani, ayah dari Raja Yunani yang sangat terkenal yaitu Alexander the Great. Di masa kejayaan Yunani menamai kota itu sesuai dengan namanya sendiri, yaitu Filipus atau Filipi. Nah, setelah Kekaisaran Romawi menumbangkan kerajaan Yunani, Kaisar Agustus membuat kota Filipi menjadi koloni atau daerah jajahan Romawi. Kaisar Agustus memindahkan ke kota Filipi orang-orang Yunani yang tadinya tinggal di Makedonia. Karena penduduk Makedonia ini lebih memiliki banyak kesamaan dalam hal kultur dengan orang-orang Romawi, maka penduduk Makedonia ini diarahkan, dimobilisir
sebagiannya untuk tinggal di kota Filipi. Nah, saudara-saudara, orang pertama yang menjadi percaya kepada Yesus di kota Filipi ialah seorang perempuan yang bernama Lydia. Lydia ini adalah wanita yang berasal dari kota Tiatira, yang berjualan kain ungu di kota Filipi. Dia berdagang kain ungu di kota Filipi. Kain ungu itu pada waktu itu adalah sejenis kain sutra yang sangat mahal harganya. Nah, Tiatira asal dari Lydia ini adalah sebuah kota di Asia yang terkenal dengan pabrik cat. Lalu seorang wanita lainnya lagi yang kemudian menjadi orang Kristen di kota Filipi adalah seorang wanita yang dikuasai oleh roh tenung. Dengan otoritas Kristus, Paulus mengeluarkan roh tenung itu dari dalam wanita itu. Lalu dia bertobat dan menjadi percaya Yesus. Selain itu ada juga sejumlah wanita yang berjumpa dengan Paulus di tepi sungai Gangites, yang kemudian mendengarkan berita Injil dari Paulus dan menjadi percaya. Lalu seorang kepala penjara di kota Filipi juga bertobat dan menjadi percaya Yesus melalui suatu peristiwa gempa bumi di tengah malam. Nah, orang-orang yang saya sebutkan ini, mereka lah orang-orang pertama yang kemudian menjadi cikal bakal bagi terbentuknya jemaat Filipi. Paulus dan jemaat Filipi ini, saudara-saudara, memiliki relasi yang intim sekali. Relasi yang penuh kasih di dalam Kristus. Jemaat Filipi sering mengirim bantuan berupa dana kepada Paulus. Dan dari semua jemaat Kristen yang didirikan Paulus, jemaat Filipi lah yang pertama melakukannya. Mereka tidak menunggu orang lain, tetapi memberi teladan. Ketika Paulus di Tesalonika, paling kurang 2 kali mereka mengirim bantuan dana kepada Paulus. Itu kita temukan di perikop bacaan kita ini di pasal 4 ayat 16. Ketika Paulus berangkat meninggalkan Makedonia, mereka juga mengirim bantuan lagi. Pasal 4 ayat 15. Ketika Paulus di Korintus, kembali lagi mereka mengirim bantuan. Dan akhirnya ketika Paulus dipenjarakan di Roma, mereka mengirim bantuan, baik dana maupun tenaga. Tenaga dalam hal ini seseorang yang bernama Epafroditus yang diutus untuk membantu Paulus di penjara. Dan dia juga, Epafroditus inilah yang juga membawa bantuan dana kepada Paulus itu. Jemaat Filipi ini sangat mengasihi Paulus. Dan sebaliknya sangat dikasihi oleh Paulus. Paulus menulis surat kepada jemaat Filipi ketika ia berada dalam penjara di Roma. Ketika mengetahui Paulus dipenjarakan, jemaat Filipi mengutus Epafroditus membawa bantuan mereka, sekaligus menugaskan Epafroditus untuk membantu Paulus dalam berbagai kebutuhannya di penjara. Pemberian bantuan itu membuat Paulus sangat bersukacita. Meskipun demikian, Paulus berduka cita juga karena Epafroditus jatuh sakit dan hampir mati dalam perjalanan menuju Roma. Namun oleh pertolongan Allah, Epafroditus sembuh. Lalu Paulus menyuruhnya kembali ke Filipi secepatnya demi kesehatannya dan demi kepentingan jemaat Filipi juga. Maka Epafroditus kembali dengan membawa surat Paulus yang kemudian menjadi salah satu kitab dalam Perjanjian Baru. Dengan demikian, semua orang percaya di dunia di sepanjang sejarah, termasuk kita, boleh bersyukur karena oleh kemurahan hati jemaat Filipi yang mengirimkan bantuan kepada Paulus yang terpenjara, justru melahirkan surat yang berharga ini yang dikirimkan kepada mereka dan kepada semua jemaat Kristen di dunia. Itu sedikit gambaran tentang jemaat Filipi. Sekarang kita masuk pada uraian tafsiran. Nah,
Kita sudah lihat tadi bagian pertama, yaitu ayat 10-13, berbicara tentang kekuatan dalam Kristus dalam menanggung segala hal. Mari kita baca ayat 10 sampai ayat 13 ini. Nah, ayat 10 sampai ayat 13 berkata begini. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Nah, ini saudara-saudara, ayat 10 sampai ayat 19. Maaf, ayat 10 sampai ayat 14. Nah, saudara-saudara, frase dalam ayat 10 yang berbunyi, aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa pikiran dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Nah, frase di ayat 10 ini, saya kira akan lebih mudah kita pahami kalau kita salin ke dalam bahasa Manado. Nah, dalam bahasa Manado ayat 10 ini kira-kira menjadi begini. Kita senang sekali dan bersyukur sekali Pak Tuhan, karena ngoni, maksudnya jemaat Filipi, masih kote inga pa kita. Kita tahu ngoni tidak pernah lupa pa kita. Cuma tahu karena ada halangan atau tidak ada kesempatan, kong baru sekarang ngoni bakabar pa kita. Jadi saudara-saudara, ketika Paulus bersyukur karena boleh kembali mengalami perhatian dari jemaat Filipi, itu menunjuk pada bantuan yang dikirimkan jemaat Filipi padanya, seperti yang dikatakan pada ayat 16. Dan dengan demikian mengambil bagian dalam kesusahannya, seperti yang dikatakannya pada ayat 14. Jadi Paulus mengungkapkan dengan melimpah-limpah rasa syukur dan terima kasihnya atas pemberian yang dikirimkan jemaat Filipi kepadanya. Ia tahu bahwa ia senantiasa ada dalam pikiran mereka. Namun ada satu rentang waktu yang cukup lama, yang dalam catatan tafsiran dikatakan sekitar 10 tahun. Mereka, jemaat Filipi ini belum berkesempatan untuk mengirim kabar dan mengirim bantuan lagi kepadanya. Namun demikian, menarik untuk dicermati, karena di ayat 11, Paulus mengatakan begini. Perhatikan ayat 11 itu. Ayat 11, Paulus katakan begini. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jadi saudara-saudara, di satu sisi Paulus bersyukur karena di tengah kesusahannya jemaat Filipi mengirimkan bantuan. Tapi di sisi lain ia juga menyatakan bahwa ia bersyukur atas kiriman bantuan itu bukan karena kekurangan. Mengapa? Paulus katakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apa artinya itu? Dengan mengatakan, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan, Paulus bermaksud mengatakan, mereka jemaat Filipi sebenarnya tidak perlu repot-repot kirim bantuan. Sebab meskipun dia dalam kesusahan, dalam hal ini ia sedang berada dalam penjara, mereka tidak perlu repot-repot mengirim bantuan. Mengapa tidak perlu repot-repot kirim bantuan? Paulus katakan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kata mencukupkan diri di sini ditulis dalam bahasa Yunani autarkes, yang artinya puas. Jadi Paulus telah belajar merasa puas dalam segala keadaan. Ini menunjukkan bahwa meski dalam kesusahan,
Paulus merasa baik-baik saja, tidak berkekurangan, kebutuhannya selalu terpenuhi dengan cukup, sehingga dia tidak mengharapkan, tidak menunggu, dan bahkan tidak meminta dan bergantung bantuan dari orang lain. Apakah dalam hal ini Paulus berbasa basi? Saya pikir tidak, saudara. Konkretnya Paulus itu sedang berada di penjara. Di penjara itu pasti Paulus dapat jatah makanan dan minuman, meski hanya sekadarnya saja. Di penjara itu Paulus pasti bisa tidur, meski bukan di tempat tidur yang representatif. Bisa ke toilet dan mandi, dan Paulus menerima semua itu dengan puas, penuh ucapan syukur. Nah, jadi saudara-saudara, belajar merasa puas dalam segala keadaan ini, itulah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus belajar merasa puas dalam segala keadaan dengan menempuh suatu proses pengalaman. Sehingga ia berkata pada ayat 12, "Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Aku telah belajar untuk puas," kata Paulus. Nah, pada ayat 12 ini Paulus menyatakan akan pengalaman jatuh bangunnya dalam kelimpahan dan dalam kekurangan, dalam segala hal dan dalam segala perkara. Paulus telah mengalami apa itu? Yaitu segala perkara, seperti yang dikatakan ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi dalam segala keadaan, dalam berbagai musim kehidupan, jatuh bangun, limpah kurang, banyak sedikit, Paulus mengalami anugerah kekuatan dari Tuhan untuk kuat dalam segala keadaan itu. Dalam kelimpahan dan kesenangan, Paulus diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga tidak melupakan Tuhan. Dalam kekurangan dan kesusahan, Tuhan memberikan kekuatan kepada Paulus untuk merasa cukup, merasa puas, sehingga tidak berharap pada bantuan orang lain, dan hanya menaruh harap kepada Tuhan saja. Namun demikian, saudara-saudara, di ayat 14 Paulus mengatakan, "Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku." Jadi, meski Paulus itu merasa cukup, selalu puas dengan keberadaannya sehingga tidak bergantung pada bantuan dan pemberian orang lain, Paulus menyadari bahwa jika ada orang yang memberi bantuan, tidak juga harus ditolak olehnya. Karena penolakan berarti kesombongan. Dan dengan nyata mengakui pemberian yang baik. Karena dengan demikian, bahwa mereka, jemaat Filipi, telah turut mengambil bagian, turut meringankan kesusahan yang sedang dialami oleh Paulus. Sampai di sini, saudara-saudara, kita dapat menarik satu pelajaran, yaitu pelajaran tentang relasi dalam kasih sejati antara Paulus dan jemaat Filipi. Di satu pihak, jemaat Filipi senantiasa berupaya untuk menopang hidup dan pelayanan Paulus dengan pemberian bantuan. Dalam hal ini bantuan dana. Itu memang mereka lakukan karena cinta kasih mereka kepada Paulus, dan dalam kesadaran bahwa dalam melaksanakan tugas pelayanannya, Paulus membutuhkan support dana. Namun di pihak lain, Paulus menyatakan dia selalu berada dalam kondisi cukup dan puas atas keberadaannya, sehingga jemaat Filipi tidak perlu repot-repot mengirimkan bantuan kepadanya. Namun demikian, meski Paulus mengatakan dia tidak membutuhkan bantuan dana dari jemaat, jemaat tetap memberikan juga bantuan dana tersebut, dan Paulus pun menerimanya dengan sukacita.
Paulus menerima dengan sukacita bukan karena ia mengharapkan bantuan itu, tetapi karena jemaat yang memberinya dengan cinta kasih. Berbeda halnya dengan yang kita dapati dari jemaat Korintus, di mana Paulus menolak pemberian dana dari jemaat Korintus untuknya, karena ada tuduhan dari sejumlah orang di jemaat Korintus itu, bahwa Paulus melayani dengan motivasi uang. Bandingkan apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat 8 dan 9 ini. Di 2 Korintus 11 ayat 8 dan 9, mari kita lihat. Dua Korintus 11 ayat 8 dan 9 berkata begini. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka, supaya aku dapat melayani kamu. Jadi Paulus menerima tunjangan dari jemaat-jemaat lain, dan salah satu yang Paulus maksudkan sebenarnya adalah Filipi. Ya, ini kali ini dia berkata kepada jemaat Korintus. Ayat 9. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, di tengah-tengah jemaat Korintus, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Itulah jemaat Filipi. Dalam segala hal, aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, bagi jemaat Korintus, dan aku akan tetap berbuat demikian. Jadi dalam kekurangannya di jemaat Korintus, Paulus tidak mau membebani jemaat Korintus, dan karena itu Paulus tidak menerima tunjangan atau pemberian dari jemaat Korintus. Tetapi dia disupport, didukung, ditopang oleh jemaat-jemaat Makedonia, dalam hal ini jemaat Filipi. Kenapa dia tidak menerima pemberian jemaat Korintus? Karena berkembang isu di jemaat Korintus itu oleh sejumlah orang, Paulus itu melayani dengan motivasi mendapatkan keuntungan finansial. Maka dia tidak mau terima, saudara-saudara. Tapi oleh karena jemaat Filipi itu memberi bantuan, memberi tunjangan dengan sukacita, dengan hati yang tulus, maka Paulus menerimanya. Jadi sekali lagi saudara-saudara, Paulus itu tidak menerima dana sedikit pun dari jemaat Korintus, oleh karena ada sejumlah orang di sana yang menuduhnya melayani dengan motivasi uang. Namun ia menerima pemberian dana dari jemaat di Makedonia, dalam hal ini jemaat Filipi, karena mereka memberikan bantuan dana itu dengan cinta kasih yang tulus. Maka dari sini kita belajar dari Paulus dan dari jemaat Filipi. Belajar dari Paulus, dalam melayani pekerjaan Tuhan, milikilah spiritualitas autarkes, yaitu spiritualitas merasa cukup, merasa puas. Merasa cukup, merasa puas selalu dalam segala keadaan, oleh karena ada kekuatan yang dianugerahkan Tuhan untuk menanggung segala perkara. Ada kekuatan dari Tuhan untuk selalu merasa puas, sehingga tidak berharap, tidak bergantung, tidak meminta bantuan dari jemaat. Namun kita sebagai jemaat juga diajak untuk belajar dari jemaat Filipi, bahwa selalu perlu kita memiliki cinta kasih terhadap setiap pelayan Tuhan, sehingga selalu bersedia dan menyatakan pemberian-pemberian bantuan melalui berbagai persembahan kasih. Jadi, di satu pihak, pelayan Kristus tidak mengharapkan dan meminta-minta bantuan dari jemaat. Di pihak lain, jemaat selalu berupaya dengan gigih memberi bantuan kepada setiap pelayan Kristus. Bayangkan saudara-saudara, betapa indahnya relasi pelayan Kristus dan jemaat yang syarat dengan cinta kasih seperti itu. Nah, sekarang saudara-saudara, mari kita melihat pelajaran yang lain lagi. Pelajaran yang lebih lanjut. Tadi saya sudah katakan bahwa kata merasa cukup di ayat 11 itu ditulis dengan istilah bahasa Yunani autarkes.
yang artinya mencukupkan diri atau puas. Nah, kata autarkes yang dipakai Paulus dalam ayat 13 ini untuk menunjuk pada bahwa ia senantiasa merasa cukup, puas dengan keadaannya. Ya, kata autarkes pada ayat 11 ya, bukan pada ayat 13. Dia selalu merasa puas dengan keadaannya. Nah, saudara-saudara, autarkes merasa cukup, merasa puas dengan keadaan. Sebenarnya ini merupakan cita-cita tertinggi dari aliran Stoa. Aliran Stoa adalah aliran filsafat Yunani yang lahir di abad ketiga sebelum Masehi, yang masih berpengaruh hingga di abad-abad awal Masehi. Para pengikut Stoa menerapkan kontemplasi dalam rangka mencapai suatu kondisi batin yang di dalamnya manusia sama sekali tidak bergantung pada benda-benda dan tidak bergantung pada manusia. Dan kondisi itu mereka tempuh dengan dua jalan. Jalan yang pertama ialah mereka berusaha melawan dan menghilangkan semua keinginan. Mereka percaya bahwa kepuasan tidak datang karena mempunyai banyak, tetapi karena menginginkan sedikit. Dengan jalan itu mereka menuju pada satu konsep falsafah. Untuk mencapai kebahagiaan, janganlah menambah harta milik, tapi buanglah keinginan sampai tiba pada titik di mana benda dan orang lain bukan lagi hal yang penting. Jalan yang kedua, mereka berusaha menghilangkan semua emosi, perasaan, sehingga seseorang bisa tiba pada suatu tahap di mana ia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi, baik pada dirinya sendiri atau pada siapapun juga. Saudara-saudara, ketika kita memikirkan konsep kepuasan dari filsafat Stoa ini, kita dapat menemukan kesamaan tapi juga perbedaan dengan konsep kepuasan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus dalam teks bacaan kita ini. Kesamaannya ialah Paulus telah mencapai suatu kondisi autarkes, kondisi batin yang dicita-citakan aliran filsafat Stoa, yaitu kepuasan sehingga merasa tidak membutuhkan bantuan dari orang lain. Itu persamaannya. Perbedaannya ialah, pertama, kepuasan dalam konsep aliran Stoa ialah kepuasan di mana manusia tidak perlu bergantung pada orang lain dan karena itu menganggap orang lain tidak penting, sehingga tidak perlu menerima bantuan orang lain. Tetapi bagi Paulus, di dalam kepuasannya, ia tidak membutuhkan bantuan orang lain. Namun orang lain tetap penting baginya. Sehingga ketika orang lain memberi bantuan juga, maka ia menerimanya sebagai penghargaan terhadap orang lain yang memberi bantuan. Dan ia juga memakai bantuan itu karena dipandang sebagai berkat pemberian Tuhan. Yang kedua, bila dalam konsep aliran Stoa, kepuasan adalah merupakan kondisi batin yang dicapai oleh usaha manusia itu sendiri. Bagi Paulus, kepuasan autarkes adalah suatu kondisi batin yang diperoleh sebagai anugerah Tuhan. Tuhanlah yang memberi kekuatan kepadanya sehingga segala perkara dapat ditanggung di dalam kekuatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Di dalam kesusahan dan kekurangan, Paulus merasa puas karena dia telah berhasil membuang segala keinginan atas benda dan materi, dan kemampuan atau kekuatan untuk tidak bergantung pada benda dan materi itu merupakan anugerah Tuhan kepadanya. Jadi, aliran Stoa berkata, dengan segenap usaha dan kekuatanku, aku mampu membuang segala keinginan, sehingga aku merasa puas dalam segala keadaan. Sedangkan Paulus berkata, aku mampu untuk membuang segala keinginanku dan puas dalam segala keadaan, karena Tuhan memampukan dan menguatkanku. Aliran Stoa berkata, aku tidak membutuhkan bantuan dan pemberian orang lain. Orang lain tidak penting bagiku.
aku tidak peduli dengan mereka. Paulus berkata, aku tidak mengharapkan bantuan orang lain supaya aku tidak menyusahkan mereka. Namun kalau mereka dengan hati yang tulus mau memberikan bantuannya kepadaku di tengah kesusahan, aku akan menerimanya dengan sukacita, karena mereka adalah bagian dari hidupku dan aku adalah bagian dari hidup mereka. Dan kami bersama adalah bagian dari persekutuan di dalam Kristus. Jadi, bagi kaum Stoa, kepuasan adalah hasil upaya manusia. Bagi Paulus itu merupakan anugerah ilahi. Kaum Stoa mencukupkan diri, Paulus dicukupkan oleh Allah. Ajaran Stoa kita tolak karena tidak manusiawi. Ajaran dan teladan Paulus kita terima dan hidupi karena bersumber dari anugerah ilahi. Sekarang saudara-saudara, mari kita lanjut lagi dengan pelajaran lainnya dari bagian pertama ayat 10 sampai 14 ini. Kita sudah lihat tadi bahwa ketika di ayat 11, Paulus mengatakan, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kita sudah melihat juga bahwa mencukupkan diri atau puas itu dalam bahasa Yunani-nya ialah autarkes, yang artinya puas, tidak menginginkan apa-apa lagi. Makna inilah yang juga terkandung di dalam sejumlah bagian Alkitab lain. Seperti di dalam Lukas 3 ayat 13 yang mengatakan, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. 1 Timotius 6 ayat 6, ibadah itu kalau disertai rasa cukup memiliki keuntungan yang besar. 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Maka rasa puas, rasa cukup adalah merupakan sebuah kualitas kerohanian yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kita kembali lagi kepada Paulus dalam Filipi 4 ini. Nah, ketika Paulus mengatakan ia merasa cukup, puas dengan keadaannya, saat itu ia sedang berada di penjara Roma, kehilangan semua kenyamanan. Di dalam penjara itu ia dibelenggu jauh dari orang-orang yang disayangi dan menyayanginya. Yang ada hanyalah para tentara penjaga siap dengan pedang yang panjang dan tajam di tangan mereka. Namun di tengah keadaan itu, Paulus bersyukur dan menyatakan ia berkecukupan dan hatinya merasa puas karena ada Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya untuk menanggung, menghadapi segala perkara, segala keadaan. Nah, oleh karena rasa puas, rasa cukup merupakan sebuah kualitas spiritual yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, maka mari kita belajar dari Paulus bagaimana sampai Paulus memiliki kualitas kerohanian yang namanya autarkes, rasa cukup, rasa puas ini. Pertama, Paulus puas karena dia tahu Tuhan memegang kendali penuh atas segala sesuatu, termasuk atas kehidupannya. Paulus yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang akan mengkondisikan sehingga segala kebutuhannya terpenuhi. Ini tergambar dari ayat 10. Di ayat 10 itu Paulus mengatakan bahwa ia sangat bersukacita dalam Tuhan karena akhirnya jemaat Filipi kembali menyatakan perhatian dan kepedulian mereka terhadapnya. Paulus mengatakan bahwa jika selama ini mereka belum berkabar dan mengirim bantuan, ia mengerti itu karena mereka belum berkesempatan untuk melakukannya. Nah, jangka waktu di mana mereka belum sempat mengirim bantuan itu ialah sekitar 10 tahun. Selama 10 tahun jemaat Filipi tidak mengirimkan bantuan kepada Paulus seperti yang mereka sering lakukan sebelumnya. Hal itu mungkin sebagian penyebabnya ialah karena mereka tidak memiliki akses kepada Paulus, atau mungkin karena kemiskinan mereka sendiri yang sangat besar. Jadi, bagaimana dengan kebutuhan Paulus selama 10 tahun
tidak menerima pemberian tunjangan dari jemaat Filipi. Ketika selama 10 tahun Paulus tidak menerima pemberian dari jemaat Filipi, dan kenyataannya ia masih hidup, masih melayani, dan kini terpenjara oleh karena pelayanan Injil yang ia lakukan, ini menunjukkan bahwa Paulus begitu meyakini Tuhan yang pegang kendali atas segala sesuatu, yang mengatur dan mengkondisikan agar kebutuhan-kebutuhannya tetap terpenuhi. Entah melalui pekerjaannya sebagai seorang tukang tenda, atau melalui pemberian orang-orang lain. Tuhanlah yang mengaturnya. Dan kini ketika jemaat Filipi kembali lagi menunjukkan perhatiannya dengan mengirim bantuan, itu juga terjadi karena kendali dan pengaturan Tuhan. Sehingga Paulus berkata, "Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku." Selama 10 tahun, Tuhan mengatur agar kebutuhan Paulus terpenuhi melalui orang-orang lain. Sehingga ketika dia berada di penjara di Roma dan tidak ada orang lain yang membantu memenuhi kebutuhannya, kini Tuhan menggerakkan jemaat Filipi untuk mengirimkan bantuan dana dan tenaga tepat pada waktunya. Saudara-saudara, jadi alasan pertama atas kepuasan Paulus ialah karena ia sangat yakin pada Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu, termasuk atas hidupnya. Tuhan yang mengatur dan mengkondisikan sehingga kebutuhannya terpenuhi. Yang kedua, Paulus puas karena ia belajar merasa cukup meskipun hanya dengan sedikit yang ada. Nah, ini penting, saudara-saudara. Sekali lagi, alasan kedua, Paulus puas karena ia belajar merasa cukup meskipun hanya dengan sedikit yang ada. Seperti yang dikatakan pada ayat 11. Paulus belajar untuk tidak membutuhkan dan menginginkan apapun lebih dari yang ia miliki, lebih dari apa yang ada padanya, walaupun hanya sedikit saja. Tuhan mengajar kita dan mau membentuk kita memiliki sebuah kualitas kerohanian seperti yang diteladankan Paulus, yaitu selalu merasa puas di dalam Tuhan, dan itu berarti belajar untuk menekan kebutuhan, belajar untuk melawan dan menolak keinginan, belajar untuk puas dengan sedikit yang ada pada kita. Karena itu kita perlu waspada dengan ajaran para pengkhotbah kemakmuran yang justru menyulut rasa tidak puas dalam hati manusia. Antara lain mereka mengatakan bahwa jika merasa sakit, jika merasa miskin, jika merasa mereka berjuang, jika impian mereka belum terpenuhi, keinginan mereka belum terwujud, mereka harus datang kepada Tuhan dan meminta serta klaim dalam nama Yesus, maka mereka akan mendapatkannya. Pengkhotbah-pengkhotbah seperti ini memberitakan ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kita bahwa Dia yang pegang kendali atas segala sesuatu, dan Dia yang akan mengkondisikan sehingga kebutuhan-kebutuhan kita terpenuhi. Tetapi Tuhan juga mengajarkan kita untuk memiliki rasa cukup, rasa puas dengan yang ada, bahkan meskipun sedikit. Tuhan mengajarkan kita untuk mengendalikan keinginan, bahkan mematikan keinginan-keinginan yang berlebihan dan tidak wajar. Para pengkhotbah itu membentuk semangat hedonisme, padahal firman Tuhan memerangi semangat hedonisme itu. Ingatlah, Tuhan mengajarkan kita untuk mencari kerajaannya, bukan mencari kepuasan hidup secara material, mencari materi berkelimpahan. Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Namun tentu perlu ditambahkan di sini, puas meskipun sedikit bukanlah bermaksud menyetujui ajaran fatalisme, bahwa kemiskinan adalah takdir dan karena itu tidak perlu berjuang untuk merubah nasib demi keluar dari kondisi kemiskinan untuk hidup sejahtera. Bukan itu. Tuhan bahkan mengamanatkan umatnya untuk mengupayakan kesejahteraan. Bandingkan pembacaan Alkitab minggu yang lalu dari Yeremia 29 ayat 1-9. Kerja keras untuk mensejahterakan keluarga adalah amanat Alkitabiah.
namun juga tentu harus disertai dengan rasa cukup dan rasa puas atas apa yang ada. Rasa cukup dan puas akan menimbulkan ucapan syukur kepada Tuhan dan menjauhkan kita dari sifat loba dan serakah. Rasa cukup dan puas akan melahirkan ketulusan di hati kita dan menjauhkan dari kita fenomena aji mumpung dan tindakan memanfaatkan orang lain. Rasa cukup dan puas akan mendorong kita untuk berusaha memajukan karir, usaha, dan pekerjaan demi tujuan yang mulia dan menjauhkan kita dari motif mencari keuntungan materi yang limpah dan kuasa yang besar demi kesenangan diri dan membentuk dalam diri kita semangat untuk memajukan karir, usaha, dan pekerjaan demi mensejahterakan orang-orang lain dan memajukan pelayanan gereja. Jadi, ketika orang percaya memiliki rasa cukup dan puas dalam dirinya, itu tidak bertentangan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan. Tingkatkanlah kesejahteraanmu sambil terus membina kualitas kerohanian yang namanya merasa cukup dan merasa puas dengan yang ada, agar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan itu, kita tetap melakukan kehendak Tuhan, punya hati yang tulus, punya kerelaan untuk mensejahterakan orang lain, menolong yang masih kurang dan miskin, serta memajukan pelayanan gereja. Yang ketiga, alasan Paulus merasa cukup dan puas karena dia mandiri. Tidak bergantung pada orang lain, berdiri di atas kaki sendiri. Saya kira hal kemandirian Paulus itu sangat jelas di ayat 11. Paulus katakan, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan." Paulus sangat mandiri. Nah, marilah kita menjadi orang-orang yang mandiri, yang tidak bergantung pada orang lain sehingga harus meminta dari orang lain, meminjam dari orang lain, dan bahkan mengambil dari orang lain. Jadilah orang Kristen yang mandiri. Caranya, 1. Bekerja dengan rajin untuk mendapatkan hasil. 2. Jangan memandang dan menginginkan apa yang ada pada orang lain. 3. Jangan mudah dipengaruhi oleh iklan, karena iklan selalu menciptakan kebutuhan. 4. Puaslah dengan apa yang ada pada kita, bahkan puaslah dengan sedikit yang ada, dan bersyukurlah sambil terus berjuang meningkatkan taraf kesejahteraan hidup. Yang keempat, Paulus merasa cukup dan puas dengan keadaannya yang meskipun berkekurangan, karena Tuhan yang menguatkan dan memampukannya menanggung dan menghadapi segala keadaan seperti yang dikatakannya pada ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Percayalah, saudara, keadaan apapun yang kita alami, dalam kekurangan, dalam kesesakan, dalam kesulitan, dan dalam pergumulan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Pun dalam kelimpahan, kelonggaran, kelancaran, dan kesenangan, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita untuk menjalaninya seturut dengan kehendaknya. Kita akan merasa cukup dan puas dalam segala keadaan karena ada Tuhan yang memberi kekuatan untuk menjalaninya. Jadi, Paulus dalam keadaannya yang serba berkekurangan dan kesesakan boleh merasa cukup dan puas karena 4 faktor tadi. Sekali lagi, pertama, karena dia tahu Tuhan yang memegang kendali penuh atas segala sesuatu termasuk atas kehidupannya. Paulus yakin sepenuhnya bahwa Tuhan yang akan mengkondisikan sehingga segala kebutuhannya itu terpenuhi. Yang kedua, Paulus puas karena ia belajar merasa cukup meskipun hanya dengan sedikit yang ada. Yang ketiga, Paulus merasa cukup dan puas karena dia mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Dan yang keempat, Paulus merasa cukup dan puas dengan keadaannya yang meskipun berkekurangan, karena Tuhan yang menguatkan dan memampukannya menanggung dan menghadapi segala keadaan. Maka mari kita belajar 4 hal ini dari Paulus untuk kita terapkan dalam kehidupan kita agar kita memiliki suatu kualitas kerohanian yang penting ini, yaitu merasa cukup dan puas.
Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu ayat 15 sampai 18. Yaitu tentang konfirmasi Paulus bahwa telah menerima pemberian jemaat Filipi. Kita baca ayat 15 sampai ayat 18. Berkata begini. Ayat Filipi 4 ayat 15 sampai 18. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini, aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, pada bagian kedua ini, Paulus mengatakan 4 hal. Pertama, Paulus mengungkapkan perhatian jemaat Filipi kepadanya di masa lalu, yaitu ketika ia baru memulaikan perjalanan pemberitaan Injil dan memberitakan Injil di Makedonia, yang mengakibatkan berdirinya jemaat Filipi itu. Dan saat ia hendak berangkat dari Makedonia dan hendak pergi memberitakan Injil ke tempat yang lain, jemaat Filipi membekalinya dengan pemberian bantuan dana. Selain itu, Paulus masih mengingat juga bahwa ketika ia berada di Tesalonika, jemaat Filipi ada beberapa kali mengirimkan bantuan dana kepadanya. Dalam hal ini Alkitab memberikan 2 contoh. Pertama, Paulus menjadi contoh dan teladan bagi semua orang percaya dalam hal tidak pernah melupakan kebaikan yang pernah dilakukan orang lain kepadanya. Seharusnya demikian pula kita orang percaya. Yang kedua, jemaat Filipi menjadi contoh dari jemaat orang-orang percaya yang suka bahkan intens mensupport, membantu para pelayan Tuhan dalam mengerjakan tugas panggilan pelayanan. Sudah seharusnya setiap jemaat menjadi seperti jemaat Filipi. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa dari pemberian-pemberian jemaat Filipi itu, yang diutamakan olehnya ialah buah dari pemberian itu, bukan pemberian itu sendiri. Apa maksudnya? Ketika Paulus mengatakan bahwa yang diutamakan olehnya ialah buah dari pemberian itu menunjukkan bahwa pemberian bantuan dari jemaat Filipi telah dimanfaatkan Paulus untuk kemajuan-kemajuan pelayanan Injilnya, sehingga Injil makin luas diberitakan dan makin banyak orang yang menjadi percaya dan diselamatkan. Dan ketika Paulus mengatakan bahwa pemberian itu sendiri bukanlah yang utama, itu menunjukkan bahwa pemberian bantuan jemaat Filipi tidaklah dimanfaatkan Paulus untuk kepentingan akan kesenangan dirinya sendiri, melainkan murni untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa buah dari pemberian jemaat makin memperbesar keuntungan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh jemaat Filipi ketika mereka mengirimkan bantuan dana kepada Paulus? Tentu di sini Paulus tidak sedang berbicara tentang keuntungan materi, melainkan keuntungan secara rohani, bukan harta di bumi, tetapi harta di sorga. Pelayanan Injil yang makin maju dan makin bertambah-tambahnya orang yang menjadi percaya, itulah yang dimaksud Paulus dengan buah dari pemberian jemaat Filipi. Dan ketika jemaat Filipi boleh menyaksikan dan mendengar kabar akan buah-buah pelayanan Injil itu, tentu mereka bergembira dan bersuka cita karena kemajuan pelayanan Injil itu adalah berkat bantuan mereka juga. Dan sukacita iman ketika menyaksikan buah pelayanan Injil itu, itulah keuntungan bagi mereka. Makin memperbesar keuntungan mereka, berarti makin memperbesar sukacita mereka di sini di bumi ini, namun itu sukacita yang bersifat kekal sampai mereka pun mendapatkan mahkota, kemenangan, dan harta yang sangat bernilai di dalam sorga nanti. Keempat,
Pada bagian kedua ini di ayat 18 Paulus mengkonfirmasi bahwa kiriman jemaat Filipi melalui Epafroditus telah ia terima. Saudara, dari bagian kedua ini kita belajar untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang memanfaatkan semua daya dan dana yang dianugerahkan Tuhan pun melalui jemaat dan orang-orang percaya untuk memajukan pekerjaan pelayanan Injil dan bukan menjadi hamba Tuhan yang egois untuk menikmati kesenangan diri dan mengejar kepuasan nafsu, juga bukan menjadi hamba uang. Kita juga belajar menjadi jemaat dan orang-orang percaya yang berkomitmen untuk selalu menopang pelayanan lewat berbagai bentuk pemberian. Ketika kita menopang pelayanan dengan pemberian-pemberian kita dan berkorban demi kemajuan pelayanan, kita sesungguhnya sedang terlibat dan dilibatkan Tuhan dalam misinya yang agung di dunia ini. Dan ketika kita menyaksikan pelayanan bertambah maju, maka itu menjadi suatu sukacita yang kudus dan keuntungan bagi kita juga. Bukan justru menjadi orang-orang percaya yang egois, yang hanya mementingkan diri dan kesenangan diri sendiri lalu mengabaikan kepentingan kerajaan Allah. Jadi, baik pelayan Tuhan maupun jemaat sama-sama berfokus pada kepentingan kerajaan Allah, bukan berfokus pada kepentingan kesenangan diri sendiri. Sekarang bagian terakhir, bagian 3 ayat 19-20 berisi doa, berkat, dan doksologi. Ayat 19-20 berkata begini: Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Paulus mengakhiri ungkapan syukur kepada Allah dan terima kasih kepada jemaat Filipi dengan doa berkat dan doksologi. Maka hendaklah setiap kali kita menerima pemberian dari orang, kita selalu mendoakan mereka agar Tuhan senantiasa memberkati mereka dalam segala keadaan dan memuliakan Allah yang senantiasa memakai orang-orang yang digerakkannya untuk memberkati kita. Nah, sekarang saudara-saudara, setelah kita melihat uraian penafsiran, kita datang pada poin yang terakhir, yaitu benang merah teks yang berkaitan dengan tema. Jadi seperti yang telah dikemukakan di bagian awal tadi, bahwa pembahasan teks Filipi 4 ayat 10-20 ini dilakukan di bawah tema segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Tema ini merupakan penggalan dari ayat 13 yang lengkapnya berkata begini: segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat 13 ini singkatnya mau menyatakan bahwa Kristus adalah kekuatan orang percaya. Di dalam Dia artinya di dalam Kristus. Maka apabila kita benar-benar hidup di dalam Dia, maka Ia dapat menyatakan dirinya benar-benar di dalam kita. Dan dengannya memberi kekuatan kepada kita setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Sehingga masalah, kesulitan, pergumulan adalah bagian dari hidup. Namun Kristus sendiri dalam hidup orang percaya untuk memberi kekuatan dalam menghadapi dan menanggung setiap masalah, kesulitan, dan pergumulan itu, sehingga oleh kekuatan Kristus setiap kita dapat mampu, sabar, tabah, beroleh hikmat dan kemenangan dalam menghadapi, mengalami, dan menanggung setiap masalah, kesulitan, dan pergumulan itu. Dalam menjalani hidup yang tidak luput dari rupa-rupa masalah dan tantangan ini, ada Kristus yang menyertai kita dan memberi kekuatan untuk bertahan dan menang. Karena itu tetaplah di dalam Dia dan jalani hidup dalam optimisme, karena bersama Yesus selalu ada kekuatan dan kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pembelajaran firman yang boleh kami lakukan bersama pada saat ini. Kami mohon Tuhan berikan kepada kami satu kemampuan untuk selalu merasa puas, merasa cukup dengan apa yang ada pada kami. Di samping itu, kami juga dimampukan untuk terus berjuang, meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesejahteraan orang-orang lain lewat talenta, profesi, pekerjaan, perjuangan, usaha yang Engkau kurniakan kepada kami. Namun dengan demikian, meski kami berjuang meningkatkan taraf kesejahteraan,
karuniakan kepada kami kualitas itu, yaitu akan selalu merasa cukup, merasa puas, supaya kami menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur, dan bahkan orang-orang yang tulus dan suka berbagi dengan orang-orang yang lain, bahkan memajukan pekerjaan pelayanan. Kami berdoa, bersyukur oleh sebab meski hidup ini tak luput dari tantangan, pergumulan, kesulitan, kesesakan, ada Tuhan di dalam kami yang selalu memberi kekuatan bagi kami untuk menanggung segala perkara, segala hal, segala keadaan, kesulitan, kesusahan, dengan bersabar sampai kami mengalami kemenangan. Sebagai bagian dari hal itu tentu Engkau memampukan kami untuk puas dalam segala keadaan. Maka kami mohon, berikan kualitas itu kepada kami. Kami juga mohon, dengan adanya kualitas itu, maka kami dihindarkan kiranya dari menjadi hamba-hamba Tuhan yang berorientasi pada materi, berorientasi pada uang, melainkan sungguh-sungguh memakai, memberdayakan semua daya dan dana yang Tuhan anugerahkan kepada kami demi kemajuan kerajaan Allah, pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai jemaat. Karena Tuhan berikan kepada kami komitmen untuk senantiasa menopang, mensupport pekerjaan Tuhan, dengan menopang dan mensupport para pekerja di ladang Tuhan, sehingga mereka boleh hidup dan terus bekerja melayani dengan sungguh-sungguh bagi kemajuan kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkati pemberitaan-pemberitaan firman di Gereja Masjid Injili di Minahasa dari tanggal 25 sampai tanggal 31 Agustus, mulai besok dan seterusnya. Supaya lewat pemberitaan firman ini ada banyak orang yang diberkati dan bertumbuh di dalam Tuhan. Roh Kudus mengurapi semua pemberitaan pemberita firman. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, sesi telaah sederhana pada saat ini. Sampai kita jumpa pada kesempatan yang lain. Dan jangan lupa yang belum, kiranya dapat menekan tombol subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.